Yo halo semuanya, balik lagi sama kita, Halo Nime. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Mimin ingatkan bagi yang belum sholat sebelum lanjut menonton, silakan sholat dulu. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Sebelumnya, Gabimaru dan Sagiri telah diselamatkan oleh Yuzuriha. Kemudian, Gabimaru pun bersekutu dengannya. Sekian lama mereka di pulau ini semakin bermunculan keanehan yang terjadi. Sagiri jatuh sakit, kemudian Gabimaru menyiapkan makanan. Shin berpindah ke peserta lainnya yang bernama Aza Chobei, beserta algojonya yang bernama Toma. Yang ternyata Toma adalah adik kandung dari Aza Chobei. Ia menyamar dan berhasil menepati posisi di klan Yamada demi kakaknya ini. Selagi kecil hidup mereka berdua tidak beruntung, juga kehilangan kedua orang tua. Namun Aza Chobei tidak menyerah dengan takdir yang membuat adiknya ini sangat kagum hingga sekarang ini. Tujuan Aza adalah mengalahkan semua pesaingnya, lalu mendapatkan ramuan keabadian itu dan meminum untuk dirinya sendiri. Di tempat lain ada peserta bersama algojonya yang nekat balik dan meninggalkan pulau tersebut dengan mengikuti arus laut. Ia bernama Nurugai dan algojo ini bernama Tenza. Di tengah laut mereka menemukan kapal yang mereka kira itu adalah kapal Shogun, yang ternyata itu hanyalah tumpukan kapal tua tidak berpenghuni. Setelah ia cek, ternyata di sana ada Kiso yang sebelumnya telah balik lebih dulu. Terlihat tubuhnya juga terkontaminasi dan ditumbuhi oleh bunga misterius. Lalu kemudian ia pun diserang oleh monster setempat. Nurugai dan Tenza bekerja sama mati-matian melawan monster yang mirip kraken itu. Setelah selesai, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Namun arus yang mereka ikuti ternyata malah mengarah kembali ke pulau sebelumnya. Seolah siapapun yang sudah masuk ke pulau ini, tak boleh seorang pun keluar dari pulau ini. Saat itu Sagiri bersama seniornya sedang mengobrol berduaan. Kemudian seniornya itu menyuruh Sagiri agar pulang saja ke rumah karena ia seorang wanita dari klan yang nyawanya lebih diperlukan untuk reproduksi keturunan klan Yamada. Lagian Sagiri tidak bisa menangani Gabimaru jika Gabimaru menyerangnya, namun Sagiri tetap kukuh dengan tekadnya. Hal ini membuat Genji emosi dan menyerangnya, namun ternyata Genji hanya mentes mental dan keteguhan hatinya Sagiri. Sagiri bisa merebut pedang seniornya itu. Kemudian tiba-tiba muncul peserta lain bernama Rokurota. Ia pun menyerang Genji yang membuat Genji terpental jauh dan terluka parah. Sagiri menangisi keadaan seniornya itu. Sampai-sampai ia tidak sadar Rokurota itu datang kembali. Untunglah Gabimaru segera datang sambil berteriak, "Woto!" Karena kriminal ini sendirian saja di sini, itu berarti ia sudah membunuh algojonya yang mendampinginya bernama Aizen. Orang ini lebih mirip seperti monster, tidak ada celah dari sisi tubuhnya, ditambah lagi jika terkena satu serangannya itu sudah cukup untuk membuat Gabimaru tepar. Dari tadi Gabimaru sudah tahu Yuzuriha berada di sana, namun Yuzuriha hanya bersantai dan menyemangati Gabimaru. Genji memberikan pedang wasiatnya pada Sagiri dan menyuruhnya lari dan biarkan tinggalkan saja dirinya sendiri. Kemudian Sagiri lalu bergabung dengan Gabimaru menggunakan pedang seniornya itu. Sagiri berhasil memotong jari monster itu. Gabimaru menahan serangan menggunakan kakinya. Lalu Sagiri menyerang titik lemahnya, namun itu tak bereaksi. Mungkin dikarenakan ia masih ragu, padahal orang yang berharganya telah dibantai oleh orang ini. Pada serangan yang kedua, tiba-tiba kaki Gemaru gemetar. Yang ternyata itu adalah efek dari menahan serangan Rokurota yang tadi tuh. Kulit orang ini terlihat sangat keras. Cara satu-satu mengalahkannya hanya dengan menundukkannya, layaknya sedang dieksekusi, kemudian memenggal kepalanya dari atas. Kemudian setelah mereka merencanakan strategi itu, orang ini tiba-tiba menangis seakan mengerti apa maksud mereka. Lalu ia mengamuk yang membuat Gabimaru terkena serangan telak. Berlanjut langsung ingin dikombo dengan serangan kedua, Sagiri menahannya. Di sini Sagiri menemukan tekadnya dan teringat atas semua cemoohan orang-orang kepada dirinya.
Padahal ia mempunyai skill yang mumpuni, namun karena ia terlahir sebagai seorang wanita yang kodratnya dianggap lemah, jadi dia pun diposisikan di peringkat ke-12 dalam klan Yamada. Sebelumnya Sagiri membenci takdirnya terlahir sebagai perempuan, namun sekarang ia telah paham, ia harus berada di tengah-tengah antara tujuan dan menerima takdir yang sudah ia jalani. Sagiri lalu mengkonversi emosinya menjadi kekuatan. Gabimaru lalu mempunyai ide. Ia mengeluarkan ninjutsu api secara terus-menerus ke arah Rokurota yang tujuannya untuk membakar hutan ini. Jadi cara satu-satunya terhindar dari asap tersebut ia harus menunduk. Dan rencana pun berhasil. Gabimaru memegang tangannya. Sagiri lalu mengakhiri dengan indahnya. Sebelum memancing monster lain, mereka pun cabut dari tempat itu. Sedangkan Yuzuriha dan Senta sudah lebih dulu lari. Sagiri merasa seniornya yakni Genji pasti bangga pada apa yang telah dilakukannya. Setelah sampai keluar hutan, Gabimaru, Sagiri, Yuzuriha, dan Senta terkagum dengan apa yang dilihatnya, seperti adanya peradaban. Konon katanya pulau ini dihuni oleh pertapa. Tentunya dia bukan orang yang sembarangan yang bisa hidup di tempat seperti ini. Di tempat lain, Chobei dan adiknya bertemu dua orang wanita yang sedang bercumbu. Namun wanita berambut kuning ini marah karena tidak suka akan kehadiran manusia-manusia ini. Ternyata wanita yang berambut kuning ini bertransformasi menjadi seorang lanang yang menyerang Chobei dan adiknya. Di tempat lain, Gabimaru merasakan kehadiran seseorang yang sedang mengawasi mereka. Ternyata dia adalah seorang anak kecil bernama Mei. Mei mempunyai teknik yang damage pukulannya sangat kuat, semacam haki di One Piece. Monster kayu saudaranya Belerik ini mengatakan lepaskanlah anak itu. Maka ia akan mengatakan informasi tentang ramuan keabadian. Monster ini bernama Hoko. Ia sudah hidup selama 1000 tahun dan Mei telah hidup selama 100 tahun. Hoko memberikan informasi tentang pulau ini bahwa terdiri dari 3 bagian. Bagian luar bernama Eisu, bagian tengah bernama Hojo, dan pusat bernama Horai. Dan ramuan keabadian itu memang adanya. Ia bernama Tan dan terletak di pusat daerah Horai. Hoko dengan santainya bercerita ini semua itu dikarenakan di pulau ini ada yang menjaga mereka. Ia adalah Tuan Tencent dan monster atau bahasa sini disebut Shoshin. Mereka semua atas perintahnya Tencent untuk melindungi pulau ini. Dan jika mereka semua ingin bukti adanya ramuan keabadian itu, lihat saja nanti saat bertemu dengan Tuan Tencent. Dia adalah perwujudan dari ramuan keabadian itu. Dan itu benar. Ternyata yang dilawan Chobei dan adiknya saat ini ia adalah Tuan Tencent. Yang akhirnya Chobei dan adiknya kalah dan dilempar ke lubang tempat pembuangan mayat-mayat yang telah dikalahkannya sebelumnya dan menjadikannya pemandangan bunga dari mayat. Di sini Mei insecure dengan luka di tubuhnya. Kemudian Gabimaru teringat akan istrinya. Gabimaru mengatakan kata-kata yang menyentuh perasaan Mei termasuk Sagiri, yaitu jangan malu dan pedulikan bekas lukamu, karena ia kenal wanita dengan bekas luka yang besar. Akan tetapi ia lebih cantik dari siapapun, orang yang ia maksud adalah istrinya. Gabimaru teringat saat pertama kali kawin, istrinya mengatakan bahwa Gabimaru adalah jenderal dalam rumah tangganya, sedangkan istrinya adalah ahli strategi. Menyuruh dalam kebaikan untuk Gabimaru juga termasuk strategi. Sebagai jenderal ia pun memerintahkan agar menyuruh istrinya itu tidak menyembunyikan lukanya dengan rambutnya. Karena ia sendiri pun tidak keberatan akan hal itu. Hal ini langsung membuat istrinya terharu akan ketulusan yang dimiliki oleh Gabimaru. Di tempat lain, Nurugai dan Tenza berada di tepi pantai setelah kembali dari tengah laut sebelumnya. Kemudian tiba-tiba muncul gadis dari atas langit layaknya peri. Gadis itu marah karena hutan beserta Shoshin sedang berisik. Ternyata para manusia inilah yang mengusiknya. Gadis ini lalu marah mengeluarkan urat dan tiba-tiba berubah menjadi lanang juga. Kecepatan dan kekuatannya sangat dahsyat. Ia juga adalah seorang yang abadi sama seperti Tencent.
Mereka berdua pun berhasil kabur setelah berhasil menumbangkannya untuk sementara. Di tengah perjalanan lanang itu datang kembali, namun algojo lain bernama Sion menyelamatkan mereka. Ternyata Sion adalah gurunya Tenza. Zaman dahulu Tenza adalah anak yang sangat miskin dan terlantar. Ia menjadi berandalan untuk sesuap nasi dan menyambung hidup. Dan Sionlah yang memungut dan mendidik Tenza hingga sekarang. Jasa gurunya itu sangatlah besar bagi Tenza. Sion adalah orang yang buta, ia melihat menggunakan aroma dan suara. Sebelumnya ia berencana ingin pulang setelah kriminal yang ia awasi telah mati. Namun ia tidak menemukan arus yang mengarah keluar dari pulau ini. Asik mengobrol, tiba-tiba lanang itu datang. Walau sempat menghindar, Sion masih terkena sedikit serangan tepat di lehernya. Melihat gurunya seperti itu, Tenza tidak terima. Ia pun maju by one dengan orang itu. Yang membuat tubuh Tenza berlubang dan tenggorokannya sobek yang membuat ia sekarat. Namun ia ingat janjinya berlatih dulu, ingin melindungi orang yang ingin ia lindungi, dan orang itu adalah gurunya. Ia pun menyerang membabi buta agar mengulur waktu. Gurunya pun ingin membantu, namun Tenza berteriak walau tidak keluar suara karena tenggorokannya terkoyak sebagai isyarat agar mereka berdua lari. Kemudian gurunya pun paham akan isyarat yang dimaksudkan Tenza melalui detak jantungnya Tenza. Sion pun menerima pengorbanannya Tenza. Ia bersumpah akan membalas kematian murid kesayangannya itu yang sudah ia anggap lebih dari sekedar murid. Namun untuk sekarang ia akui ia tidak bisa mengalahkan lanang tersebut. Nah, itulah seluruh alur cerita Jigoku Raku part yang kedua versi Holodime. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.